saudara, aku mau mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Walaupun ibadah hari ini agak sedikit berbeda, tapi aku yakin dan percaya kalau rasa kasih sukacita ada di tengah-tengah kita, tidak berkurang ya. Dan juga kita mau bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul lagi online sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan ibadah sore hari ini, aku mau mengundang saudara untuk menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Tuhan Yesus, untuk kesetiaan kepada kami Bapa, mengucap syukur Tuhan. Katakan saudara, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu indah di dalam hidup kami masing-masing Tuhan Yesus. Berkat-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang indah di hidup kami Tuhan. Haleluya. Hi, welcome to IFJF Wellington. Here's the news for this week. Informasi persembahan bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjfwellington.org. IK minggu ini akan dilakukan secara online pada hari Jumat
jam 7 malam via Zoom. Please contact your IK leader for more information. Shalom IFJF Wellington. Saat ini kita sedang menjalani lockdown level 4 di New Zealand. Ikuti semua aturan-aturan dari pemerintah, yaitu stay home and stay safe. Sangat dimengerti bila kita bisa merasakan bosan. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi IK leader masing-masing, Pastor Simon and Silky. Kita siap membantu because we care about you. Stay connected IFJF. This is who we are as a church. That's all the news for this week. Hope you guys have a great week. God bless you and goodbye. Hello, you might already have known about the Afghanistan refugee crisis. Right now, 17 million people in Afghanistan are requiring humanitarian aid. 700,000 of them are already making their way to the borders of Iran and Pakistan. Just last Monday, 13,000 have made it across to Pakistan. 80% of them are women and children. That's one day. So every day this is happening now, this past week, and such humanitarian crisis is being created right now at the borders. And we need to help them. Food, medical, all these things are in big need right now. So I am Pastor Justin from Islamabad, Pakistan. Today I want to tell you the crisis of Afghani refugees. They are in Pakistan. They are settled near the border, situated near Kabul at like Parachanar, Saddatal and Chamans. There are so many crises, and IFJF situated there, and we are helping to them to feed them, shelter them and other situation. Thank you very much for help us. thank God, World Harvest, we have boots on the ground in these three cities, Chaman, Parachinar and Tal. All of them are within 1 to 2 kilometers from the border of Afghanistan. We have people there, and this Monday, August 23rd, we are ready to start our mission there. We're going to have tents with doctors and nurses and medicines to give free medical aid, which is really needed right now. And we are also going to do food distribution. So pray for us and help us and join us in this mission. Afghanistan needs your help right now. Shalom, happy Sunday. Saya yakin dan percaya Tuhan yang ajaib ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini, amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdoa, doa persembahan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang Kau alirkan di dalam kehidupan kami, Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memberi Tuhan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Engkau. Sedikit dari apa yang telah Engkau berikan Tuhan, karena Engkau memberikan terlalu banyak Tuhan. Terima kasih untuk itu Bapa. Biarlah persembahan yang kami bawa ini Tuhan bisa menyenangkan hati Bapa di surga. Biarlah persembahan yang kami bawa ini Tuhan bisa untuk mengembangkan Tuhan pekerjaan tangan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang telah memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk pujian penyembahan kita, saya mau sharing sedikit tentang bagaimana Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Saat itu Yesus mau mendapati muridnya lagi ada di atas perahu. Yesus berjalan di atas air, kira-kira waktu itu jam 3 malam, masih gelap gitu. Dan murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, dan mereka mulai ketakutan. Itu hantu. Dan Yesus menjawab, "Ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Kalau memang itu Engkau Tuhan, suruh aku berjalan mendekati Engkau, berjalan di atas air." Yesus menjawab, "Datanglah, mari datang padaku." Lalu saat itu Petrus turun dari perahunya dan mulai berjalan di atas air. Berjalan di atas air itu, saudaraku, membutuhkan iman, membutuhkan keberanian, membutuhkan kenekatan sekaligus. Petrus melakukannya. Tetapi saat angin sepoi-sepoi menerpa dia, saat dia melihat sekelilingnya, imannya goyah. Dia mulai tenggelam. Dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengulurkan tangannya. Itu tandanya hanya seuluran tangan Tuhan. Jarak antara Petrus dan Tuhan hanya mungkin selangkah. Tapi dia tenggelam karena imannya goyah. Bukankah kita sama? Sudah terlalu jauh kita berjalan bersama Tuhan, dan mungkin kita sudah berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Tapi saat kita melihat dunia, saat kita melihat kilaunya dunia, saat angin sepoi-sepoi dunia menerpa kita, kita mulai goyah. Padahal Tuhan berkata, "Ini aku, anakku, selangkah lagi. Maju selangkah lagi. Jangan menyerah, jangan berhenti. Terus maju. Selangkah lagi, anakku, selangkah lagi." Tapi kadang kita menyerah dengan keadaan. Kita menyerah dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa kita. Mari saudaraku, kuatkan hati kita di dalam Tuhan. Fokus pandang kemuliaannya. Jangan tukar kemuliaan yang begitu mulia dengan keindahan dunia yang sesaat. Mari fokus pandang kepada Tuhan kita. Selangkah lagi, bertahan di sana, bertahan. Langkahkan kakimu selangkah lagi, maka engkau akan mendapatkan dia, maka engkau akan memeluk dia. Bertahan saudaraku, minta kekuatan kepada bersama dia. Kita bisa melakukan segala sesuatunya. Bersama dia kita bisa melewati segala rintangan dunia yang boleh tawarkan. Ada Bapa yang besar, ada Bapa yang ajaib, yang akan menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Kau begitu besar Tuhan, terlalu besar Bapa.
terlalu mulia Tuhan untuk kami tukarkan dengan hal dunia ini. Beri kami kekuatan Bapa, berikan kami kekuatan yang hanya daripada Engkau untuk bertahan Tuhan, untuk bertahan sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam penyembahan, bawa penyembahan kita yang jujur di hadapan Tuhan. Buat penyembahan kita menyukakan hati Bapa di surga. Mari bawa penyembahan yang terbaik sebagai dupa yang harum yang naik ke tahta. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
kabar semuanya? It's good to see you guys back again. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita masuk dalam hari yang pertama sesi online, tapi saya percaya kita semua masih semangat. Oke, kita semangat. Hari ini kita masih akan belajar mengenai tema kita yang sama, yaitu Leading Inside Out. Yaitu kalau dalam 2 minggu lalu saya title saya yang sebelumnya adalah Monkey See, Monkey Do, yaitu adalah bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang leader, yaitu leadership is not a position but it is the ability to influence. Saya katakan lagi, leadership is not a position but is the ability to influence. Dan dalam 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa leadership is not something that I do but it is who I am. Saya ulang lagi, leadership is not something that I do, but it is who I am. Dan kita harus mengerti bahwa setiap dari tindakan kita pasti memiliki yang namanya impact. Jadi impact itu bisa merupakan impact yang baik ataupun impact juga yang buruk terhadap orang-orang di sekitar kita, baik terhadap anak-anak kita, maupun terhadap siblings kita, maupun terhadap teman-teman kita, ataupun terhadap orang-orang di luar sana. Karena mereka semua adalah melihat kita dimanapun kita berada. Nah, ada 3 poin yang kita belajar pada 2 minggu lalu, yaitu yang pertama adalah proclaim our leadership identity, yaitu kita harus terus mengatakan kepada diri kita sendiri, terutama adalah kita adalah seorang leader, yaitu kita memiliki yang namanya impact. Yang kedua yaitu do not neglect your gift. Jadi setiap dari kita itu memiliki karunia, jangan kita tidak memakai karunia itu. Dan yang ketiga adalah measure your progress, yaitu setiap pertumbuhan pasti ada yang namanya progress ya. Kita harus terus measure progress itu agar bisa terus kita lihat layaknya seorang atlet gitu. Mereka selalu mencoba mencari yang personal best. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan bacaan ayat Alkitab kita, yaitu diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan 10. Saya bacakan terlebih dahulu, yaitu demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita akan belajar terutama dari ayat yang ke-6 dan ke-7, yaitu mengenai humble. Dan oleh karena itu judul saya pada hari ini adalah Don't worry, be humble. Katakan ke kanan kiri, yaitu don't worry, be humble. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Kami bisa berkumpul bersama lagi ya Tuhan di dalam layanan online ini ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah hadir dalam mengikuti layanan online ini ya Tuhan. Kau yang terus pelihara kami ya Bapa. Kau yang terus berikan kami hati ya Tuhan yang mau belajar ya Bapa. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu pada hari ini ya Bapa untuk bisa mengajarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat belajar dan kami setelah dari mendengar firman ini menjadi orang yang berbeda, tidak sama lagi Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah,
perlu kita ketahui apa hubungannya antara worry dengan humble gitu. Kadang-kadang kan kalau dunia ini pepatahnya adalah mengatakan don't worry, be happy. Kalau kita sering dengar ya, don't worry, be happy. Nah, tetapi kenyataannya adalah banyak orang kemudian bertanya-tanya, bagaimana caranya saya menjadi happy? Karena banyak orang yang mengejar kebahagiaan, mengejar happiness, tetapi mereka tidak pernah puas dengan kehidupannya mereka sendiri. Mereka tidak pernah mendapatkan happiness itu, sehingga mereka menjadi worry again. Karena ya tapi kenyataannya adalah don't worry, be happy. Ini seperti kalau kita bertanya mana yang lebih dulu, chicken apa egg? Itu merupakan suatu dilema. Nah, tapi kita belajar dari Bible bahwa dalam 1 Petrus dikatakan the opposite of worry is not happy, tetapi adalah humble. Mari kita baca lagi dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya baca dalam versi AMP-nya dikatakan, therefore, humble yourself under the mighty hand of God, so that he may exalt you at the appropriate time, casting all your cares on him, for he cares about you. Oke, dari ayat ini kita belajar bahwa Peter mengajak kita untuk menjadi humble dan casting all our anxieties, worries, and concerns on God. Jadi kita belajar lagi hari ini, apa sih hubungan antara humble dengan worries, dengan anxieties. Nah, sebelum kita bisa mengerti itu, kita harus melihat dari dua perspektif. Yaitu perspektif pertama yaitu humble before other. Perspektif kedua yaitu humble before God. Nah, sebelum kita melihat dari masing-masing perspektif, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih yang namanya humble gitu. Nah, dalam suatu quote kita belajar bahwa true humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Saya ulang lagi. True humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Mungkin kata-katanya sedikit membingungkan, tetapi ini yang bisa dipelajari adalah banyak hal yang salah dimengerti mengenai humble adalah kita merendahkan diri sendiri, yaitu meskipun kita bisa, meskipun kita mampu, seringkali kita bilangnya, oh saya tidak mampu, saya tidak layak, karena kita merasa humble. Namun itu bukanlah humble yang sebenarnya. Humble yang sebenarnya adalah kita tetap mau melakukan segala sesuatu, namun kita tidak mau menerima yang namanya kredit itu sendiri. Nah, saya waktu 3 minggu lalu saya pernah men-share about topik yang namanya what's in it for me. Yaitu kita belajar dalam melakukan segala sesuatu, kita selalu melihat what's in it for me. Nah, akan tetapi kalau kita mengerti bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, maka kita tidak bisa lagi mengatakan what's in it for me. Tetapi semuanya adalah untuk kepentingan Tuhan dan juga untuk kepentingan orang lain. Nah, kita belajar dalam menjadi humble itu aplikasinya menjadi apa di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita berani untuk mengambil tanggung jawab dan meminta maaf ketika kita berbuat salah. Orang yang humble berani untuk minta tolong dan meminta bantuan apabila merasa tidak mampu atau merasa tidak bisa. Orang yang humble mau bekerja di belakang layar meskipun tidak ada yang notice atau tidak ada yang melihat. Nah, dengan kata lain kita belajar bahwa humility atau humble is the risk of not being noticed, of not being appreciated, and not being praised, and not being rewarded. It's the risk of being looked down on. Untuk beberapa orang mungkin tidak di-notice, tidak di-appreciate adalah sesuatu yang painful. Mungkin sesuatu yang sifatnya merugikan. Gue udah kerja capek-capek tetapi tidak ada yang menghargai.
orang-orang ini worried about what others think about them. Sehingga mereka selalu mencari-cari yang namanya penghargaan dari orang-orang lain. Apa yang dikatakan orang lain itu mereka kejar. Jadi kemudian makanya mereka mengejar yang namanya kekayaan, kesuksesan, dan jabatan, dan sebagainya. Supaya mereka bisa dihargai lebih lagi daripada orang-orang lain. Nah, Tuhan itu benci dengan kesombongan. Dan kesombongan itu sendiri akhirnya yang membuat ciptaannya itu jatuh. Nah, kita melihat dalam di Yesaya 14 bahwa Lucifer itu jatuh karena ia sombong, mau menyamai dirinya seperti dengan Tuhan. Kemudian juga Hawa ya, ketika dia jatuh ke dalam dosa, yaitu untuk memakan buah yang terlarang, dia memiliki desire to be like God, untuk memiliki pengetahuan yang sama seperti dengan Tuhan. Kemudian kita belajar juga dari Daniel 4 bahwa Nebukadnezar juga jatuh karena dia adalah memiliki kesombongan. Dan juga dalam kisah Saul dengan David, kita belajar dalam beberapa minggu yang lalu bahwa Saul itu benci dengan David karena mereka memuja-muja David. Karena Saul membunuh hanya beribu-ribu, sedangkan Daud membunuh berlaksa-laksa. Nah, ini adalah kesombongan, pride, yang menyebabkan orang-orang jatuh ke dalam dosa. Makanya di sini kita belajar bahwa kita harus belajar untuk menjadi humble, karena pride itu bukan berasal dari Bapa. Seperti kita belajar dari 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya baca dalam versi NLT-nya, yaitu for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Nah, inilah yang dicari oleh orang-orang dunia. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar humble terhadap sesama kita. Ada pesan Paulus kepada jemaat di Filipi ketika waktu itu terjadi pertikaian antara jemaat. Nah, ini adalah pesan dari Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu agar mereka saling bersatu, yaitu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, inilah yang diajarkan oleh Paulus juga, bahwa kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, bukan memperhatikan kepentingan diri sendiri. Don't worry, be humble. Katakan ke kanan kiri sekali lagi. Don't worry, be humble. Nah, perspektif kedua adalah humble before God. Yaitu dimana kita belajar adalah kita harus belajar untuk humble before God. Humble itu goes hand in hand with the fearing of the Lord and doing what He commands. Humility goes hand in hand with fearing the Lord and doing what He commands. Kita belajar dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya baca dalam versi NLT-nya itu, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven and will forgive their sins and restore their land. Nah, notice dalam ayat ini bahwa dikatakan poin yang pertama adalah humble themselves. Baru dilanjutkan dengan pray and seek my face and turn from their wicked ways. Jadi Tuhan mau ada setiap dari kita untuk humble ourselves first before we do other stuff yang memuliakan nama Tuhan. Jadi dari sini kita belajar ada 3 poin yang saya mau bagikan.
bagaimana cara kita untuk humble before God. Yang pertama adalah humble for His existence. Saya katakan lagi, humble for His existence. Yaitu apa? Yaitu bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah ada dan Dia adalah pencipta segalanya. Yaitu God is the Alpha and the Omega. Dia adalah yang pertama dan Dia adalah yang akhir. Nah, kita harus humble, menjadi orang yang humble bahwa hidup itu ada Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang hidup di dunia ini adalah hidup sebagai orang ateis dan juga agnostik. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Dan menurut saya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang pride, yang sombong. Kita baca dalam Roma 1 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah tidak menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dalam versi NLT-nya dikatakan, they know the truth about God because He has made it obvious to them. Forever since the world was created, people have seen the earth and sky. Though everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Ya, ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa there is no excuse for not knowing God. Apalagi mengatakan bahwa God itu nggak ada. Saya beberapa minggu lalu mendengar kesaksian dari dua orang ateis actually yang akhirnya mau menerima Tuhan Yesus. Dan ketika ditanya, mengapa pada akhirnya kalian mau menerima Tuhan Yesus? Apa jawabnya mereka? Dia bilang, aduh, kita sudah capek untuk membela bahwa tidak ada Tuhan. Setiap orang bertanya, bagaimana pembelaanmu tidak ada Tuhan? Kita capek untuk menjawab bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya jelas aja kalian capek gitu menjawab bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena memang Tuhan itu benar-benar ada. Itu adalah suatu pembelaan yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan denial. Sebab nyata-nyata memang Tuhan itu memang ada. Nah, ibaratnya kita mencoba menjelaskan bahwa oksigen itu tidak ada. Tidak ada yang namanya udara. Padahal kita jelas-jelas hidup dengan oksigen, kita bernapas dengan oksigen. Meskipun kita tidak bisa melihat oksigen tersebut, kita tidak bisa dicium, tidak bisa diraba, tetapi kita tetap butuh yang namanya oksigen. Nah, ada quote dari Thomas Merton mengatakan seperti demikian. Pride make us artificial and humility make us real. Dikatakan pride make us artificial and humility make us real. Jadi teman-teman, Tuhan itu adalah nyata dan real. Dan kita hanya perlu datang dengan hati yang humble dan percaya dan menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Poin yang kedua adalah humble for His sovereign. Yaitu mengakui bahwa Tuhan itu adalah maha tahu, yaitu omniscient, dan maha kuasa, yaitu omnipotent. That He is in control. Dan tanpa pertolongan dari Tuhan, kita itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita always want to be in control. When things goes out of our hand, then we tend to be anxious and we tend to be worry. Ketika kita tidak bisa melakukan hal lain yang kita bisa lakukan, maka kita merasa worry. Apalagi yang harus kita lakukan? Karena kita sudah kehilangan akal, kehilangan harapan. Nah, seperti apa aja sih hal-hal yang kita worry yang kebanyakan? Ya, pertama adalah people worry about the job security. Kemudian people worry about mortgage payment. People worry about paying the rent, about school, about visa, about the future. And saat ini bukan secara kebetulan people worry about COVID. Ya kan? Bahwa ketika lockdown di-announce dalam hari Selasa kemarin, a lot of people actually worried or then start anxiety and they start going to the supermarket karena begitu mendengar bahwa wah ada COVID,
Padahal baru satu case supermarket sudah penuh, dan guess what? Yang diambil semua makanan, bahkan sampai toilet paper pun habis gitu. Padahal mereka telah memiliki pengalaman yang sama pada tahun yang lalu, bahwa supermarket itu tetap buka meskipun dalam lockdown level 4. Akan tetapi tetap saja mereka tetap worry dan memborong segala macam hal termasuk toilet paper. Padahal waktu itu di Wellington sendiri lockdownnya hanya 3 hari. Nah, memang kita sebagai manusia adalah gampang worry, gampang khawatir. Demikian juga saya sendiri nggak jujur aja ketika lockdown, saya juga memikirkan bagaimana dengan Sunday service ini. Bahwa ketika lockdown itu di-announce hari Rabu, saya berharap hari Jumat kita bisa buka dan kemudian kita bisa ibadah onsite lagi. Karena dengan ibadah online semua hal menjadi berubah dan kita harus melakukan kebiasaan dan rutinitas yang berbeda. Namun dalam mempersiapkan sharing ini, saya menjadi belajar lagi bahwa kembali diingatkan bahwa hey, you need to surrender all to Jesus. Karena tanpa Jesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya juga mau membagikan kisah dari Musa yang diambil dari Keluaran 17 ayat 11, yaitu, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah Amalek. Nah, ini adalah kisah ketika terjadi peperangan dan antara orang-orang Israel dengan orang Amalek. Dan ketika Musa mengangkat tangannya, posisi Israel mengalami kemenangan. Namun ketika tangannya turun, posisi Israel menjadi kalah. Nah, Tuhanlah yang sebenarnya saat itu yang berpihak ketika Musa mengangkat tangannya. Nah, kita belajar bahwa jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dialah yang berdaulat. Nah, jadi poin yang ketiga adalah humble for His word, yaitu mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran dan melakukan segala perintahnya. Kita tidak mengubahnya, mengurangi, dan menambahkan. Sekali lagi, humble for His word, yaitu firman Tuhan itu adalah suatu kebenaran. Jangan pernah kita meragukannya, apalagi menambah-nambahkannya atau menguranginya, karena firman itu adalah ya dan amin. Saya baca dari Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Dikatakan, saya baca dalam versi Inggrisnya aja. And I solemnly declare to everyone who hears the words of the prophecy written in this book. If anyone adds anything to what is written here, God will add to that person the plagues described in this book. And if anyone removes any of the words from this book of prophecy, God will remove that person's share in tree of life and in the holy city that are described in this book. Jadi dalam kita membaca Alkitab firman Tuhan, kita jangan menambahkan, mengurangi, atau kita hanya memilih ayat-ayat yang enak didengar, tetapi ayat-ayat yang merasa nggak enak didengar kita lewatin atau kita tutup mata. Nah, demikian adalah kita lihat dalam dunia ini beberapa hal yang terjadi ketika kita memilih-milih dalam membaca Alkitab, atau kita mengurangi atau kita menambahkan firman Tuhan itu sendiri. Seperti Prosperity Gospel Movement, yaitu orang-orang tersebut membaca ayat-ayat yang sifatnya enak didengar di telinga aja. Kemudian ayat-ayat yang mengenai suffering dan sebagainya dilewati. Dan kemudian juga kita belajar dalam Pride Movement, yaitu menganggap bahwa firman Tuhan itu sudah kuno, sudah tinggalan zaman. Bahwa perkawinan antara man and woman itu sudah nggak zamannya. Sekarang ini harus berubah. Nah, demikian juga dalam religion pluralisme movement, yaitu dikatakan bahwa all roads lead to heaven. Dan mereka mengajarkan bahwa kebaikan yang dengan berbuat baik kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan tetapi nyata-nyatanya adalah kita bukan berbuat baik untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus saja kita bisa masuk ke dalam
kerajaan surga. Orang-orang yang terlibat dalam movement-movement di atas ini, mereka seperti menganggap dirinya seperti Tuhan. Mereka mengubah firman Tuhan, menambahkan dan menguranginya. Padahal mereka sendiri bukanlah Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, ya kan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, hanya dengan follow Jesus kita baru bisa selamat, bukan dengan berbuat dalam kebaikan. Nah, teman-teman, jadi dari 3 poin tersebut kita belajar, yaitu humble of His existence, humble of His sovereign, and humble of His word. Maka kita bisa belajar untuk melepas semuanya itu, melepas semua anxiety kita, worry kita ke dalam tangan Tuhan dengan cara kita menjadi humble. Yaitu when we are humble, we understand that no matter what circumstance, God is in control. Ketika kita menjadi humble, kita melepas semua kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan dan let God do the rest. Akan tetapi bukan berarti kita melepas semua kemudian kita nggak berbuat apa-apa. Tetapi kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan supaya kuasanya bekerja bersama-sama dengan kita. Mari kita mau tutup sharing hari ini dengan doa. Saya ingatkan kembali, don't worry, be humble. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini kami bisa belajar ya Bapak. Untuk bagaimana untuk menjadi humble ya Tuhan. Bagaimana dengan menjadi humble ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami Bapak, segala worry kami ya Tuhan, segala anxiety kami ya Bapak ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus menjaga kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha hadir dan juga maha tahu. Kami mau serahkan ya Tuhan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang terus pelihara kami ya Bapak. Ya Bapak, kami terus ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk setiap dari kami ya Tuhan. Kau yang jaga kami ya Tuhan. Kau yang jauhkan kami dari mara bahaya ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya yang terjadi dalam dunia ini ya Bapak. Terutama mengenai COVID ya Tuhan. Kami percaya ada rencana indah ya Bapak yang akan terjadi setelah semua ini berakhir ya Bapak. Menurut rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus sembuhkan setiap dari kami ya Tuhan yang terkena penyakit ya Bapak, segala penyakit disembuhkan di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan ya Tuhan terhadap kami semua yang berbeban berat ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau terus ya Tuhan untuk menjaga kami mau serahkan sekali lagi kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang terus berdaulat dan ajar kami untuk selalu menjadi humble. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.